Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah format laporan psikometri. Jadi formatnya mengikuti ini. Yang pertama ada halaman cover. Halaman kedua ada group organization. Ketiga itu abstract. Terus chapter 1 background study. Chapter 2, chapter 3, chapter 4, 5 hingga chapter 6. Dan lampiran ada SPSS, bukan outputnya, laporan dalam bentuk Word dan juga PDF. Jadi ada 3 bagian lampiran. Oke, yang pertama kita bahas satu persatu. Oke, halaman cover. Cover ini isinya ada judul tentunya, adaptasi dan modifikasi alat ukur apa, atau mau cukup satu saja, yaitu modifikasi alat ukur X. Nah, kayak gitu. Terus kasih judul yang seperti apa gitu. Sesuai dengan kreativitas Anda sendiri. Intinya ada alat ukur di situ, alat ukur psikologi yang mau diadaptasi dan modifikasi, atau yang mau dimodifikasi, seperti itu. Kemudian identitas kelompok Anda dari kelompok mana, berapa. Terus yang kedua, anggota kelompok Anda siapa saja, dituliskan di sana. Dan apalagi NIM atau identitas yang lain ya. Jadi Anda bisa berkreasi sini, minimal ada judul dan ada identitas kelompok Anda. Anda bisa tambahkan logo Unibos, bisa juga tambahkan sesuai dengan format laporan biasanya, kayak gitu untuk di cover. Terus yang kedua, bagian halaman kedua, group organization. Group organization ini include di dalamnya tugas anggota kelompok. Jadi misalnya Anda satu kelompok itu 5 orang, tugas 5 orang itu apa saja? Tugas anggota kelompok ya, beserta foto masing-masing. Oke, jadi ada nama di situ, nama si A, kemudian atau ada fotonya, terus di bawahnya ada nama si A. Oke, tugasnya adalah ini dan itu. Si B tugasnya ini dan itu. Si C tugasnya ini dan itu, sampai 5 ke bawah. Kalau yang 5 orang, seperti itu. Jadi ada namanya dan ada fotonya. Terus tugasnya itu memperhatikan bobot dan kualitas tugas. Jadi semakin berbobot tugas Anda, semakin banyak tugas Anda, dan juga semakin berkualitas, maka penilaiannya pun akan semakin bagus. Semakin biasa tugas Anda, misalnya mengetiklah, mencari referensilah, atau mengcopy, menjilid, maka nilainya pun akan semakin seperti itu kualitasnya. Jadi semakin besar effort Anda dalam mengerjakan tugas ini, maka semakin besar pula penilaian yang Anda akan peroleh, atau bobot nilai yang Anda akan peroleh. Oke, selanjutnya abstrak. Abstrak ini menyangkut di dalamnya background study. Apa alasan atau apa latar belakang Anda mau melakukan adaptasi dan modifikasi alat ukur X tersebut. Tentunya ada alasan yang melandasi sehingga alat ukur itu mau dimodifikasi. Alasannya yang realistis ya, dan rasional. Alasannya jangan menulis bahwa alat ukur ini lengkap ininya, dimensinya, teorinya dan sebagainya. Itu bukan alasan yang rasional. Alasan yang rasional dalam hal ini menyangkut misalnya karena alat ukur yang ada hanya mengukur ini, sementara alat ukur ini mengukur lebih luas lagi. Jadi memang rasional alasannya.
ada gap di situ yang kemudian alat ukur Anda masuk untuk mengisi gap tersebut. Atau misalnya alat ukur X sebelumnya atau yang serupa itu hanya mengukur secara global, sementara Anda ingin lebih spesifik mengukur pada hal yang spesifik. Seperti itu. Jadi respondennya lebih spesifik. Tujuannya untuk apa? Tujuan untuk mengukur itu untuk apa? Ya, tentunya terkait dengan alat ukur apa, pasti tujuannya untuk apa. Artinya ini saling berkorelasi. Terus metode yang Anda gunakan di dalam melakukan adaptasi dan modifikasi, metodenya apa? Metode ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada jumlah responden. Jumlah responden Anda berapa? Jadi minimal 200 ya. Jadi Anda bisa lebih daripada 200, apalagi kalau penelitian Anda itu berskala nasional ya. Jadi semuanya orang bisa mengisi. Nah, gampang kok mengisi menyebar responden itu biasanya menggunakan perantara, dan itu cukup cepat dalam menggali data atau data kita terisi dengan menggunakan perantara tersebut. Kemudian kriteria responden Anda apa? Apakah dia seorang mahasiswa? Apakah dia seorang karyawan? Apakah dia seorang ibu rumah tangga? Apakah dia usianya berapa? Apakah dia laki-laki atau perempuan? Dan seterusnya. Teknik pengumpulan data. Apakah Anda full online atau ada juga yang offline? Terus bagaimana cara pengumpulannya? Apakah menggunakan skala? Apakah menggunakan interview dan lain sebagainya? Tapi di sini menggunakan skala ya. Skala yang Anda akan buat. Kemudian setelah datanya terkumpul, cara analisisnya bagaimana? Anda menggunakan teknik analisis apa? Oke, kita nggak menggunakan korelasi, regresi, atau uji beda di sini ya. Jadi teknik analisisnya ada dua tentunya. Yang pertama itu terkait dengan analisis faktor. Analisis faktor tentunya, analisis faktorial, pendekatan confirmatory factor analysis atau CFA. Dan juga yang kedua analisis deskriptif untuk melihat secara deskripsi hasil pengukuran tersebut. Apakah dia masuk dalam kategori tinggi, sedang, atau rendah. Oke, itu menyangkut metode. Kemudian hasilnya bagaimana? Apakah dia sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak? Dan kemudian summary-nya. Jadi hasil ini pasti ada hasil analisis ya. Hasil analisisnya bagaimana dan kemudian dibahas di situ. Kalau berbicara tentang hasil. Tapi kalau di abstrak ini kan biasanya dibuat paling terakhir, karena kan ini merupakan intisari daripada penelitian kita. Jadi saya cukup membaca ini, saya sudah paham secara garis besar seluruh penelitian Anda. Untuk memperdalam lagi, kalau di sini ada yang membuat saya penasaran, saya baru melihat per chapternya. Seperti itu sebenarnya. Oke, ini bagian daripada abstrak. Yang ketiga, yang keempat ya, chapter 1. Masuk nih chapter 1, background of study. Ini alasan Anda memilih alat ukur itu. Mengapa Anda mau melakukan analisis faktor terkait dengan alat ukur yang bersangkutan. Sini lebih detail ya, lebih spesifik Anda jelaskan di chapter 1. Nama alat ukur yang Anda akan lakukan modifikasi namanya apa, alat ukurnya apa. Terus sejarah singkatnya alat ukur itu bagaimana, tahun dibuatnya, tokoh pencetusnya siapa, teori, dasar teori yang digunakan teorinya apa. Anda harus menjelaskan teorinya itu, alasan memilih alat ukur tersebut, data dan fakta. Seperti tadi yang ada di abstrak, alasan ini sangat rasional ya. Misalnya alat ukur sebelumnya hanya mengukur aspek ini. Sementara alat ukur yang ini mengukur banyak aspek. Seperti itu, jadi lebih komprehensif. Misalnya seperti itu. Atau bisa juga responden dari alat ukur sebelumnya hanya fokus ini. Sementara di sini alat ukur yang akan saya konstruk, yang akan saya modifikasi, saya akan arahkan untuk mengukur pada
mahasiswa lah, atau pada karyawan, atau pada responden yang memiliki karakteristik tertentu. Jadi ada pembaharuan di sini, ada novelty yang Anda tekankan, yang mana menjadi alasan kuat Anda dalam melakukan penelitian ini atau melakukan adaptasi dan modifikasi alat ukur ini. Kemudian keunggulan alat ukur dan perbedaan dengan alat ukur serupa ini berkorelasi dengan ini ya. Ada alasan dan ada keunggulan Anda tekankan lebih detail di sini. Artinya kita harus membranding alat ukur kita, bahwa alat ukur kita ini memang sangat penting keberadaannya, sehingga ya kita akan melakukan penelitian modifikasi terkait dengan alat ukur ini. Jadi ada alasan yang memang rasional di sini. Terus terakhir, harapan setelah melakukan adaptasi dan modifikasi. Apa harapannya? Harapan alat ukur itu berfungsi dengan maksimal dan mampu mengukur variabel psikologis yang memang menjadi objek ukurnya. Itu beberapa contoh harapan atau harapan-harapan yang lain. Anda bisa improvisasi di sini. Intinya terkait dengan tujuan alat ukur itu, pasti harapannya ya merujuk pada tujuannya itu. Seperti itu ya. Jadi ini gambaran besar. Anda bisa menambahkan, yang jelas jangan kurang daripada ini ya, harus lebih melampaui ini. Oke, selanjutnya chapter 2, theoretical support. Jadi hanya konsep teoritikal di sini, teoritis, konsep teoritis yang Anda gunakan. Artinya teori yang digunakan oleh alat ukur itu teorinya apa? Anda tuliskan di sini. Teori yang digunakan alat ukur ini dalam membentuk alat ukur kan itu harus didasarkan oleh teori ya. Nah, teorinya itu yang Anda tulis di sini. Jelaskan secara lengkap. Pasti di situ teorinya siapa, pencetusnya siapa, terus pencetus alat ukur itu siapa, ada pencetus teorinya, terus teorinya ini apa, pencetus teorinya, terus mungkin di sini Anda harus jelaskan juga definisinya pasti ada di sini, terus tujuannya apa teori itu, terus ininya aspek-aspeknya teori tersebut, indikatornya kalau ada, sampai di situ saja. Atau kalau misalnya nggak ada indikator juga aspek-aspek saja yang jelas berdasarkan teori. Kemudian alat ukur yang menggunakan teori ini sebagai dasar dalam pembuatan alat ukur itu. Alat ukurnya apa? Anda harus jelaskan lagi. Terus pencetusnya siapa? Orang yang membuat alat ukur sesuai dengan teori ini. Seperti itu. Kemudian bagian ketiga yaitu aspek-aspeknya. Artinya aspek-aspek dari teori tersebut. Indikatornya apa? Item alat ukur. Artinya alat ukur yang di sini kan alat ukur itu kumpulan dari beberapa item di sini ya. Item ini ya merujuk pada indikator. Kalau tidak ada indikatornya, Anda buatkan indikator menggunakan bahasa Anda sendiri yang jelas melingkupi atau melingkupi item ini dan merujuk pada aspek ini. Jadi aspek indikator itu harus interconnected ya. Kemudian ke item. Jadi penjabaran aspek itu oleh indikator. Penjabaran indikator ini oleh item yang memang lebih operasional, lebih realistis, dan lebih mudah untuk difahami dalam konteks kehidupan sehari-hari atau perilaku sehari-hari. Dibuat dalam bentuk tabel. Jadi ada tabel pertama di sini Anda buatkan aspek definisi ininya, variabelnya apa, terus aspek-aspeknya apa, indikatornya apa, itemnya apa. Jadi setiap aspek ada beberapa indikator, setiap indikator ada beberapa item, seperti itu. Ini ada contohnya kok di skripsi kakak tingkat kalian. Oke, chapter 2 sudah oke. Sekarang kita masuk ke chapter 3. Adaptation stage. Jadi tahap adaptasi di sini. Adaptasi dalam artian di sini sudah ada proses translasi dan ada juga proses penyesuaian bahasa dan budaya. Jadi ada memang istilah-istilah yang di dalam bahasa Inggris itu sangat umum, tetapi ketika dimasukkan dalam konteks bahasa Indonesia, apalagi sesuai dengan perspektif responden kita, maka itu sangat berbeda. Sehingga disitulah perlu kita melakukan perubahan
sehingga kita melakukan modifikasi, modify. Yang pertama, translate to by psychological perspective. Jadi cukup ditranslasi oleh 5 mahasiswa psikologi. Identitasnya siapa, harus clear ya, identitasnya siapa, namanya siapa. Kalau misalnya kuliah di luar Unibos, di mana kuliah, terus semester berapa, dan fotonya ada. Yang jelas anak psikologi, seperti itu. Kemudian dari translasi ini tentunya ada 5, karena 5 anak psikologi ya. Artinya ada 5 hasil translasi dalam bentuk table. Misalnya si A mentranslasikan item A ini. Si B mentranslasikan item B seperti ini. Si C, si D, si E. Ada 5 orang. Habis itu terakhirnya Anda memilih salah satu dari 5 hasil transaksi tersebut yang memang sekiranya pas dengan apa maksud daripada item yang Anda akan transaksikan tersebut. Tentunya pas secara bahasa dan pas secara budaya. Oke ya. Kemudian Anda memilih, tentunya Anda diskusi dengan teman kelompok Anda dan memilih yang mana. Dan harus ada alasan dan rasional nanti di situ alasan pemilihannya. Kemudian ini ya, choose the best. Anda bisa memodifikasi hasil transaksi 5 orang ini kalau memang sekiranya itu dibutuhkan. Kalau tidak, nggak perlu. Kalau memang perlu dimodifikasi, silakan ditambahkan atau dikurangi. Yang jelas di sini yang saya mau katakan bahwa translasi ini bukan translasi secara mentah ya, menggunakan Google Translate, langsung ditranslate bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Itu pasti rancu kebanyakan bahasanya ketika hal seperti itu. Di sini saya tidak mengharapkan demikian. Saya mengharapkan Anda mencerna apa sih maksud daripada item ini. Anda menggunakan bahasa Indonesia, walaupun strukturnya tidak sama, tapi tujuannya sama. Seperti itu. Kemudian Anda bisa memodifikasi itemnya, jumlah itemnya, mungkin terlalu banyak itemnya, banyak item yang berulang pada alat ukur semula, Anda bisa mengurangi. Mungkin itemnya ada 50, Anda menjadikannya misalnya 40 atau 30, itu bisa. Terus numbersnya, ya jumlah numbersnya ya, ini tadi pernyataan itemnya, tadi jumlah itemnya di sini. Kemudian respondennya Anda bisa juga ubah. Ini namanya modifikasi. Tahap modifikasinya di sini. Kita menyesuaikan dengan responden kita. Kita menyesuaikan dengan bahasa dan budaya kita. Kita menyesuaikan dengan jumlah item yang memang pas menurut kita. Itu bisa juga di sini. Nanti kalau misalnya tidak mau repot, ya udah ambil sesuai dengan jumlahnya saja supaya lebih memudahkan Anda, karena takutnya nanti pada saat analisis selanjutnya item Anda berguguran, sehingga nggak apa-apa Anda kalau mau lebih aman ambil seluruhnya saja. Kemudian alasan melakukan modifikasi itu ya, misalnya itemnya berbunyi ini, sedangkan item yang lebih pas menurut culture budaya kita menggunakan istilah ini, seperti itu. Seperti proses perkuliahan yang seringkali saya sampaikan ya, Anda mengaplikasikan hal tersebut di sini. Artinya ada reason yang memang logis. Kemudian chapter 4, content validity. Setelah di sini ada alat ukur hasil translasi dan modifikasi, tentunya lengkap item, numbersnya, respondennya dan sebagainya. Aspek indikator ada semua ya lengkap di sini. Kemudian Anda masuk ke content validity, validitas konten. Respondennya ada 10 orang mahasiswa psikologi lagi, ada identitasnya dan ada juga fotonya ya. Jadi setiap ada identitas, ada orang, ini kan dianggap expert, Anda ada foto dan ada identitasnya. Minimal nama, terus ada juga IPK kalau di situ perlu. Kemudian fotonya, kuliahnya di mana. Kalau jurusan itu pasti psikologi ya. Nah, formatnya dalam bentuk tabel, seperti tadi format sebelumnya, ada definisi variabel Anda, aspeknya berapa, indikatornya apa, itemnya apa. Ini kok ada di skripsi ya, Anda bisa lihat. Kemudian Anda buat validitas logis dan tampang.
Kalau logis ini Anda bisa dilihat di deskripsi, itu lengkap, apakah menggunakan Akinfeed atau menggunakan CVR. Anda bisa lihat di deskripsi. Kalau validitas tampang ini hanya judgment oleh 10 orang ini melihat tampang ini terkait dengan tulisan yang digunakan item Anda atau penampilan. Jadi validitas tampang ini terakhir baru divalidasi ya. Penampilannya, bahasanya mudah difahami atau tidak, seperti itu aja. Lebih pada penampilan sih kalau tampang ini. Kalau logis memang lebih spesifik ke dalamnya. Kalau tampang hanya pemilihan huruf, penggunaan pewarnaan kalau Anda menggunakan warna, terus desainnya ketika Anda menyajikan ini dalam bentuk online atau offline, seperti itu. Jadi yang paling penting di sini logis. Kalau tampang hanya judgment, pendapat responden terkait dengan penampilan daripada alat ukur yang Anda buat ini. Kemudian masukannya para ahli 10 orang ini apa diuji validitas, baik dari sisi logis maupun tampangnya. Logis kan ada formatnya ya, jadi Anda bisa memilih yang mana. Kemudian revisi kalau memang itu dibutuhkan, khususnya pada tampang ya. Kalau logis ini harus memang direvisi sesuai dengan masukan para ahli. Formatnya seperti ini. Anda bisa menggunakan format ini. Kalau deskripsi biasanya kebanyakan ini, tapi Anda juga bisa menggunakan ini. Jadi tergantung yang mana Anda mampu. Setelah selesai chapter 4 content validity, dianggap di sini Anda ada output alat ukur yang memang valid secara konten, baik itu secara logis maupun secara tampilan. Kemudian lahirlah namanya chapter 5 final scale. Ini versi final alat ukur Anda ya. Oke. Dibuatkan di situ di chapter 5 itu isinya hanya alat ukur seperti apa penampilannya, offline-nya bagaimana, online-nya bagaimana. Offline-nya ya seperti biasa. Ada pernyataan bunyi item, ada nomor di sini, terus ada pernyataan item, kemudian ada di sini sangat setuju, setuju tidak setuju, sangat tidak setuju, atau sesuai, sangat sesuai, tidak sesuai, dan seterusnya. Kemudian kalau dalam bentuk Google Form, silahkan screenshot Google Form-nya di sini di bagian chapter 5 dan juga link-nya seperti itu. Screenshot dan juga link-nya. Oke, chapter 5 saya kira clear ya. Chapter 6 data analysis and result. Jadi setelah chapter 5 ini selesai, Anda sudah bisa mengambil data sebanyak 200 orang. Sebenarnya 100 dulu, cuman ini sekalian aja Anda ambil 200 orang. Jadi bisa dua macamnya. Anda bisa langsung 100 dulu, baru diuji reliability-nya. Bisa juga langsung 200, kemudian diuji reliability-nya. Oke, saya nggak membatasi. Nah, ketika Anda mengambil data 100 misalnya dulu, diuji reliabilitasnya. Kalau reliabilitasnya bagus, di atas 0,8, anggaplah patokan kita minimal 0,8 ya. 0,8, Anda lanjutkan lagi ngambil data 100 lagi, sehingga totalnya 200. Seperti itu sih. Takutnya nanti ketika Anda ngambil data langsung 200, terus tidak tinggi reliabilitasnya, Anda harus menambah data. Seperti itu sebenarnya. Tapi kalau Anda yakin proses sebelumnya itu berjalan dengan bagus, maka itu pasti reliabilitasnya akan tinggi. Tapi kalau tidak bagus, mending 100 baru diuji, kemudian tambahkan lagi. Karena ketika 100 Anda ngambil data, kemudian alpha chrome batch-nya di atas 0,8, itu ada kemungkinan besar. Ada kemungkinan lah, maksudnya besar kemungkinan ketika Anda menambahkan data lagi, itu akan naik lagi. 0,8 berapa atau 0,9, seperti itu. Oke, chapter 6, data analysis and result. Data analysis and result. Ya seperti ini ada reliability chrome batch alpha-nya berapa, terus construct validity, validitasnya berapa, validitas construct-nya menggunakan confirmatory factor analysis. Artinya Anda harus tahu berapa aspek
atau berapa faktor alat ukur itu yang mendasari alat ukur itu. Teori yang digunakan itu berapa aspeknya atau berapa faktornya. Anda harus masukkan di ini SPSS. Misalnya 3 aspek, ya udah ditulis 3. 2 aspek 2 atau 5 aspek 5. Nah, yang mana nanti kriterianya seperti ini. Kaiser-Meyer-Olkinnya ini minimal 0,50 ya. Minimal 0,50. Signifikansinya di bawah 0,05. Lalu faktornya di atas 0,3. Oke. Terus total varian S-plane di atas 50%. Jadi ini ideal kita ya, kondisi ideal yang kita akan tuju. Nah, apa yang terjadi ketika tidak ideal? Ya ditulis aja apa adanya, seperti itu. Item distribution match to the theory atau faktor struktur. Misalnya 5 aspek Anda setelah diuji ternyata item itu memang sesuai dengan aspek-aspeknya. Misalnya item 1 sampai 5 di aspek 1, item 6 sampai 10 di aspek 2, item 11 sampai 15 di aspek 3 dan seterusnya. Begitu, itu namanya match dengan teori. Kemudian setelah ini selesai, baru dianalisis secara deskriptif. Masih ingat kan yang penggunaan tinggi, sedang, rendah? Seperti itu. Ada rumusnya kok. Ini pelajaran semester lalu, tahun lalu kalau nggak salah. Oke, setelah ini selesai semua, nah baru Anda melampirkan data asli dalam bentuk SPSS, bukan ini ya, data aslinya. Dan karena saya akan uji kembali apakah sesuai dengan yang Anda tampilkan atau tidak. Kemudian laporan dalam bentuk Word dan juga PDF. Seperti itu. Oke, saya kira cukup lengkap ya. Nah, di chapter 6 ini, reliability Cronbach alpha, ketika misalnya rendah reliabilitasnya, Anda harus mengambil data. Kalau misalnya memang sudah nggak bisa mengambil data, karena misalnya sudah terlalu banyak, berarti ada item yang harus dihilangkan di sini. Ada item yang harus dihilangkan. Sehingga ketika dianalisis pada tahap berikutnya, Anda nggak usah memasukkan item yang dihilangkan di sini. Sehingga tadi itu berkorelasi pada jumlah item ini sebenarnya. Jumlah item di sini numbers. Semakin banyak numbers item Anda itu akan semakin kecil kemungkinan item Anda akan berguguran. Tapi kalau semakin sedikit akan besar kemungkinan seperti itu. Karena di sini sudah gugur, otomatis nggak bisa diikutkan di analisis berikutnya. Seperti itu ya. Artinya setelah proses ini selesai, alat ukur yang Anda buat itu memang sudah memiliki properti stoichiometry yang mumpuni. Ini proses dasar sebenarnya dalam membuat alat ukur. Karena ketika kita ingin lebih profesional, itu menggunakan SME, subject matter expertnya bukan mahasiswa ya, tapi memang orang-orang ahli di bidangnya. Karena ini untuk mengenalkan Anda proses yang sistematis ya, seperti ini kurang lebihnya. Dan juga sebenarnya kalau kita mau profesional, Anda harus minta izin dulu pada pemilik skala itu siapa sih. Anda harus email dan lain sebagainya. Jadi lain kali ketika Anda membuat laporan yang memang untuk tujuannya publikasi dan lain sebagainya, Anda harus memenuhi langkah-langkah tersebut. Oke, saya kira cukup. Silakan patokannya seperti ini. Jadi nanti penilaian saya sesuai dengan patokan ini. Poin-poin yang terpenting ada semuanya di sini. Kalau tidak sesuai dengan ini, pasti juga bobot nilainya juga akan menyesuaikan seperti itu. Oke, saya kira cukup. Silahkan dikerjakan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.